Kali ini kita akan membahas alur cerita film Pulau tahun 2023, menceritakan tentang liburan sekelompok anak muda berubah menjadi mimpi buruk yang tak ada habisnya setelah kalah taruhan dan harus bermalam di pulau terpencil. Mereka menemukan sebuah desa terbengkalai yang misterius dan secara tak sengaja merusak mantra yang memanggil roh jahat. Untuk kamu yang tertarik dengan film horor, kamu mesti nonton film Pulau Asia ini. Ceritanya cukup lumayan untuk dibahas. Disutradarai oleh Ihu, dibintangi Amelia Anderson, Alif Safar, Iqbal Amri, dan aktor keren lainnya. Di awal film diperlihatkan sekelompok anak remaja akan melakukan perjalanan liburan mereka ke sebuah pulau. Kai menghampiri rekan wanitanya yang bernama Kate untuk memberikan sebuah hadiah gelang. Belum saja memberikan gelang tersebut, tiba-tiba saja Lily datang mengacaukan suasana. Okay guys, since Ben, gerak. Let's go. Jom kita. Akhirnya kini mereka tiba di salah satu resort di sana. Tak berselang lama adik Trius ternyata juga berada di sana bersama rekan-rekannya untuk melakukan perjalanan liburan mereka. Walau bersaudara, mereka berdua nampak tak selalu akur satu sama lain. Sementara Kate adalah seorang wanita yang diceritakan memiliki indera keenam. Ia mampu melihat, mendengar, bahkan bisa berbicara dengan makhluk yang sudah mati sekalipun. Singkat cerita, kini perjalanan liburan mereka dimulai. Saat berada di perjalanan, mereka menemukan sebuah pulau dan berniat untuk singgah sejenak. Namun hal tersebut ditolak oleh kru kapal. Tak kehilangan akal, Daus mencoba menyogok nahkoda kapal dengan sejumlah uang. Namun tetap saja ditolak. Ia mengatakan bahwa pulau tersebut sangatlah terlarang dan tak boleh ada seorang pun yang boleh menginjakan kaki di pulau itu. Saat tiba di lokasi, tanpa basa-basi mereka semua bersenang-senang. Namun tidak dengan Kate, di mana dalam penglihatannya ia melihat bahwa pulau tersebut memiliki kisah suami istri yang harus dibantai secara keji oleh penduduk sekitar, hingga membuat rohnya harus gentayangan sampai sekarang. Saat tiba di daratan, nakoda kapal menceritakan asal-usul pulau yang sempat mereka lewati. Sekitar 200 tahun lalu, pulau tersebut telah dikutuk oleh seorang wanita yang brutal dan menyebabkan semua penghuninya harus meninggoy. Dan sampai hari ini mayat-mayat mereka tak pernah ditemukan. Dan menurut legenda, kutukan itu masih berlaku sampai sekarang. Namun peringatan nakoda tersebut dianggap omong kosong dan tak masuk akal oleh kelompok adik Tirius. Mereka menganggap bahwa kelompok Kai merupakan kelompok pengecut. Karena tak terima pernyataan tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan lomba tradisional, di mana dalam lomba tersebut yang kalah akan bermalam satu malam di pulau. Kate harus kalah dalam permainan dan membuat mereka semua harus pergi dan bermalam di pulau itu. Saat pagi hari telah tiba, kelompok adik Tirius membawa mereka ke pulau dan berjanji akan menjemput mereka keesokan harinya. Tak akan melewatkan kesempatan, mereka semua bersenang-senang ria di tempat tersebut. Tak berselang lama, Lily yang hobi melakukan vlog mengabadikan setiap momen yang ia lewati bersama teman-temannya. Tanpa sengaja, ia menemukan seekor burung dan berusaha mengejarnya hingga sampai masuk ke dalam pulau. Saat berada di sana, mereka menemukan seutas tali yang telah terikat dan dua buah patung berdiri tepat di hadapan mereka. Daus dengan nekatnya melepas tali tersebut. Tak hanya itu, ia juga mencoret-coret patung di sana dengan sebuah tinta miliknya bagi sebuah patung mainan. Kate yang melihat hal itu tentu saja kesal dibuatnya, di mana ia mengatakan bahwa mereka harus menghormati apa saja yang ada di tempat tersebut dengan tidak mengganggu atau merusak yang ada di sana. Better than camping. Pernah main-main je. Babe, jangan serius sangat. Sementara Kay menyarankan teman-temannya untuk tinggal di rumah tua yang menurutnya masih memiliki atap yang cukup untuk tempat berteduh. Tak ada pilihan, mereka semua sepakat tinggal sementara di tempat itu. Kay menghampiri Ben dan mengatakan bahwa Kate adalah miliknya. Ia tak suka jika Ben terus mencari simpati dan mendekati Kate. Namun hal tersebut tak digubris oleh Ben. Malam hari kini semakin larut. Mereka semua telah tertidur dengan cukup pulas. Namun tidak dengan Ben, di mana ia harus terbangun menutup pintu akibat angin yang cukup kencang.
Sementara Kate mengalami mimpi buruk hingga membuatnya harus terbangun dan melihat teman-temannya dalam keadaan aneh. Tak hanya itu, ia juga mendengar tangisan seorang wanita di tengah-tengah hutan. Dengan segera ia ke sana dan menghampiri sumber suara tersebut. Kate melihat para penduduk telah membunuh seorang pria yang diduga dari suami makhluk gentayangan itu. Tak hanya itu, anak yang dikandung wanita itu harus mengalami keguguran dan meninggal. Serta rumah mereka telah hangus dibakar, hingga membuat wanita itu harus menjerit dan mengatakan sumpah pembalasan dendamnya kepada seluruh penduduk desa di sana. Pagi hari telah tiba, di mana Lily dan Samir tengah mencari sinyal untuk menghubungi kelompok adik dari Yus untuk menjemput mereka. Tak hanya itu, tanpa sengaja Lily sempat terkejut saat melihat galeri HP-nya yang menemukan foto mereka tengah tertidur dengan pulas. Kate mengatakan bahwa foto tersebut sama persis dalam mimpinya semalam. Ia belum bisa mengatakan kepada semua teman-temannya apa sebenarnya yang telah terjadi, karena Kate takut membuat kepanikan di antara mereka. Ben menyadari bahwa kelompok tersebut tak akan menjemput mereka hari ini, padahal malam akan segera tiba. Tak ada pilihan, akhirnya mereka memutuskan kembali ke dalam hutan sembari mencari tempat baru yang bisa ditinggali. Sementara di seberang sana mereka tertawa lepas karena sudah berhasil mengerjai kelompok dari Kay. Hal tersebut tak sengaja didengarkan oleh nakoda kapal, hingga membuat dirinya begitu sangat marah. Ia mencoba menelpon namun tak mendapatkan sinyal. Dengan segera ia mengirimkan pesan suara kepada Kay sembari memberitahu agar mereka tak melepas tali yang terikat tepat di antara dua patung. Ia juga memberitahu agar jangan masuk dan menginap di dalam hutan. Namun hal tersebut sudah terlanjur dilakukan oleh kelompok dari Kay. Sampai untuk singkirkan mati ilmu hitam yang untuk kampung bertempat. Berpindah tempat di pulau misterius, Daus cukup kesal karena mereka harus mencari tempat baru lagi dan membersihkan ulang tempat tersebut. Tentu saja itu sangat melelahkan dan membuang tenaga saja. Namun Lily mengatakan bahwa tempat itu cukup lumayan besar jika dibanding dengan tempat sebelumnya. Karena gabut, Daus berencana mengajak pacarnya untuk melihat kunang-kunang di tengah-tengah hutan. Namun sebenarnya itu hanyalah alasan saja agar mereka bisa merasakan sensasi yang berbeda. You dah ready ke? Sementara Kate terbangun dari tidurnya karena terus saja mengalami mimpi buruk yang serupa dengan mimpi-mimpi sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa ada yang tak beres di pulau ini. Kate kemudian memberitahu kepada Ben bahwa dirinya memiliki indera keenam. Ia dapat melihat hantu serta dapat berkomunikasi dengan seseorang yang telah meninggal. Ia juga memberitahu bahwa di malam sebelumnya ia melihat sesosok wanita lembut menghampiri Ben saat malam barbeque itu dengan menyebut ciri-ciri mempunyai tai lalat di pipinya. Ternyata itu adalah ibu dari Ben yang telah meninggal beberapa tahun lalu akibat COVID-19. Sementara Daus baru saja melepaskan cairan kentalnya dengan sangat nikmat. Tak hanya itu, ia juga kencing di salah satu makam yang diduga tempat dari suami iblis tersebut berada. Belum saja sempat pergi, tiba-tiba saja Daus hilang seketika. Sementara Yus dengan segera mengabari rekan-rekannya bahwa Daus telah hilang begitu saja. Tak ada pilihan, akhirnya mereka semua bergegas untuk mencari keberadaan Daus. Akhir dari pencarian tersebut tak membuahkan hasil sama sekali. Kate berjanji akan mencari keesokan harinya karena malam kini semakin larut. Tak mungkin mereka menemukan Daus di tengah malam dengan kondisi hutan yang mereka semua tak tahu arahnya. Sementara Daus sendiri kini berada dalam gua dengan kondisi seluruh tubuhnya terikat dan tak dapat bergerak sama sekali. Tiba-tiba saja muncul sesosok makhluk menyeramkan tepat di atasnya. Makhluk tersebut dengan segera membunuh Daus saat itu juga. Ia meminum darahnya hingga membuat tubuh iblis tersebut berinkarnasi menjadi manusia.
Pagi hari telah tiba, di mana Kay meminta agar mereka berpencar untuk menemukan Daus. Namun hal itu tentu saja ditolak oleh Ben. Ia mengatakan bahwa pulau ini sangatlah besar. Jika mereka berpencar, yang ada mereka semua akan tersesat karena tak mengetahui seluk-beluk dari pulau tersebut. Kate sepakat akan pendapat dari Ben. Ia berjanji jika tak menemukan Daus hari ini juga mereka akan berpencar. Mendengar hal itu membuat Kate tak mempunyai pilihan. Sementara Samir lebih memilih tinggal di gubuk karena telah ketakutan. Saat yang bersamaan Nakoda dan geng lainnya telah berada di lautan menuju ke pulau misterius tersebut. Namun tiba-tiba saja mesin kapal mereka mengalami kendala dan harus macet di tengah lautan. Untung saja kru kapal dan pengalaman dari Nakoda, mereka dapat memperbaiki mesin dan berhasil melanjutkan perjalanan mereka. Kay dan teman-temannya kini telah masuk lebih dalam ke hutan tersebut. Ben bertugas memberi tanda setiap jalan yang mereka lewati dengan mengikat tali di sebuah pohon. Tak hanya itu, dalam perjalanan Kate memberitahu Lily bahwa ia memiliki firasat buruk soal hilangnya Daus dalam mimpinya. Namun ia masih tak berani mengungkapkan semuanya. Kini hujan telah turun dan membasahi mereka semua. Tak ada pilihan, mereka harus kembali ke gubuk untuk sementara waktu sembari menunggu hujan reda sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara Samir didatangi oleh makhluk tersebut yang telah berinkarnasi menjadi sesosok manusia seksi. Belum saja sempat bersenang-senang, makhluk tersebut berubah wujudnya dan membunuh Samir saat itu juga. Saat tiba di gubuk, mereka cukup terkejut melihat ceceran darah di mana-mana, namun tak menemukan Samir sama sekali. Mereka segera bergegas kembali ke pantai mencari tahu apakah kelompok Mart sudah tiba di lokasi untuk menjemput mereka. Kate juga memberitahu bahwa dirinya memiliki indera keenam dan memperlihatkan foto mereka yang didapatkan secara misterius. Tak berselang lama tiba-tiba saja kelompok Mart tiba di lokasi. Namun sialnya, belum saja sampai kapal tersebut harus terbakar dan membuat mereka harus terjebak di dalam pulau untuk selama-lamanya. Mereka semua telah putus asa dan menyesali perbuatan yang konyol. Akibat taruhan bodoh itu membuat mereka semua harus mati. Ditambah lagi bahwa di pulau tersebut tak memiliki sinyal hingga mereka tak bisa menghubungi siapa-siapa. Tak ada pilihan, mereka semua harus kembali ke dalam hutan sembari mencari tahu yang telah terjadi terhadap Samir dan Daus. What Daus? We need to know. Tak hanya itu, Kate dan Kay mengikat kembali tali yang telah diputus oleh Daus. Sementara Ben dan Lily mencoba menghapus coretan-coretan yang ada di patung tersebut. Kate meminta agar dirinya kembali ke tempat di mana Daus telah hilang. Saat berada di sana, Kate mendapatkan petunjuk dalam mimpinya bahwa ini adalah makam seseorang yang telah dikuburkan. Dengan segera mereka menggali dan benar saja mendapati tulang belulang dalam kuburan tersebut. Diceritakan bahwa konon dahulu kala ada seorang pria dan wanita yang hidup bahagia. Molly pada saat itu tengah mengandung. Namun semua itu berubah seketika, di mana para penduduk desa yang dipimpin kepala desa melarang hubungan atau pernikahan dengan orang asing dengan rambut diikat seperti kuda. Mereka hanya mengizinkan pernikahan sekampung saja. Akibat hal itu membuat suami Molly harus dibunuh dan dikuburkan di dalam pulau tersebut. Tak hanya itu, rumah harus dibakar dan anak Molly yang dikandung harus mengalami keguguran. Hingga membuat dendam Molly harus membantai seluruh warga di sana tanpa ampun dan mengutuk pulau tersebut. Mereka harus melanjutkan perjalanan untuk menemukan Daus dan Samir. Di tengah-tengah perjalanan, sesosok iblis mengikuti mereka. Saat tiba di sebuah air terjun, Lily harus meninggoy akibat iblis tersebut. Tak hanya itu, pada saat malam harinya, iblis itu juga membawa Yus dalam sebuah gua miliknya. Kini mereka hanya berjumlah 3 orang saja. Saat pagi harinya tanpa terduga, Kate menemukan sebuah gua tepat berada di hadapannya. Tanpa basa-basi, Kate segera menyusuri dan masuk lebih dalam ke gua tersebut. Setibanya di sana, mereka cukup terkejut melihat iblis itu tengah membunuh Yus. Ben dan Kay berusaha menyerangnya dengan hanya menggunakan sebuah kayu biasa. Tentu saja mereka berdua bukanlah tandingannya. Akibat hal itu, Ben dan Kay harus meninggoy mengenaskan. Sementara Kate mengambil boneka kesayangan Molly dan mencoba lari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu.
hingga pada akhirnya ia tiba di sebuah gubuk atau rumah milik Molly. Tak berselang lama tiba-tiba saja Molly datang menghampiri Kate. Kate berusaha menenangkan iblis tersebut sambil memanggil-manggil nama Molly. Molly yang mendengar hal itu merubah wujudnya menjadi manusia biasa. Ia kemudian mengungkapkan semuanya bahwa keluarganya, suaminya, bahkan anaknya lenyap pada saat itu. Ia memiliki dendam yang sampai kapanpun tak akan terbalaskan. Kate yang mendengar hal itu mengatakan bahwa Molly harus mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Teman-teman Kate harus meninggal semua akibat dendam dan kebencian dari Molly yang sudah cukup lama. Mereka sama sekali tak bersalah atas kematian keluarga Molly. Kate meminta agar Molly melepaskan kebenciannya agar anak suaminya dan jiwanya bisa pergi dengan tenang di alam sana. Namun tanpa terduga Molly malah mendorong Kate hingga ia harus terjatuh ke dalam air. Sementara Molly memutuskan pergi dari sana dan melupakan dendamnya untuk selama-lamanya. Dan film pun tamat.